Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini, dan insyaallah kita ada di penghujung Ramadan. Semoga Ramadan kita bermakna dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salam dan salam tanpa pula kita sanjungkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sudah memberikan kita pengajaran sehingga kita menjadi insan yang mulia, insan yang mempunyai pengetahuan yang luas, walaupun jika dibandingkan dengan keagungan Islam, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Baik, alhamdulillah, kembali lagi kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita sudah melalui Ramadan insyaallah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menjadi manusia yang merugi. Dan kita kali ini akan membahas tentang amalan apa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentu saja adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang disyariatkan dengan berakhirnya bulan Ramadan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori syaum dan santunan yang mencukupi fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Landasan hukum yang menjadikan kita wajib untuk membayarkan zakat fitrah adalah dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa zakat fitrah adalah wajib berjumlah 1 sak kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam, dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat id. Hukum zakat fitrah sendiri seperti yang kita ketahui adalah hukumnya wajib, dan ini disepakati oleh sebagian besar atau seluruh ulama. Adapun yang dikenai kewajiban adalah setiap muslim-muslimah, baik kaya maupun miskin, akil balik maupun tidak, jika yang bersangkutan masih hidup walaupun sesaat pada malam hari raya fitri, dan jika mempunyai kelebihan dari kebutuhan primernya untuk sehari semalam Idul Fitri, maka hukumnya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian ada beberapa ketentuan mengenai zakat fitrah. Yang pertama adalah besarnya sak menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Boleh dan dipandang baik memberi tambahan dari kadar tersebut jika dimaksudkan untuk kehati-hatian mengenai hitungan sak dengan kilogram dan menunjang santunan kepada fakir miskin agar lebih mencukupi dan efektif. Kemudian yang kedua, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang jika lebih bernilai guna bagi fakir miskin, terlepas apakah lebih memudahkan bagi pihak pembayar zakat atau tidak, sebagaimana difatwakan oleh para ulama mazhab Hanafi dan ulama modern. Ketentuan yang berikutnya adalah mengenai penerima zakat fitrah. Ada 8 golongan yang sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Namun lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk fakir miskin supaya mereka dapat merasakan kegembiraan di hari raya. Kemudian yang kelima adalah sebaiknya zakat fitrah sudah dikeluarkan atau dikumpulkan 2 hari sebelum hari raya, sebagaimana yang dilakukan sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hal ini jelas akan menunjang realisasi ikhnanul masakin atau memberikan kecukupan kepada kaum miskin pada hari raya Idul Fitri dan melancarkan penanganannya. Kemudian ketentuan yang keenam ini, seperti hal yang kita ketahui, kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ketentuan yang terakhir ini bisa kita terapkan di masa-masa sekarang, yaitu boleh mengeluarkan zakat yang dipercepat. Artinya di awal-awal bulan Ramadan kita bisa menunaikan zakat fitrah. Amalan yang kedua yang bisa kita lakukan setelah Ramadan adalah takbiran.
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Kemudian takbiran juga bisa kita kaitkan dengan syiar Islam. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kita takbiran berfungsi sebagai syiar Islam, salah satu syiar Islam yang bisa kita agungkan di hari raya, di malam hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap takbiran saat kita berada dalam pandemi Corona saat ini? Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Kita bisa memanfaatkan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga malam Idul Fitri tetap meriah, tetap membahagiakan bagi kita, sehingga kita tidak akan merasa terlalu kehilangan momen-momen takbiran yang biasanya kita isi dengan keliling satu desa, bahkan bisa keliling satu kabupaten. Sehingga dengan kita tetap melakukan takbiran di rumah, kita menjaga dari rasa kehilangan dan kita tetap bisa merasakan kemenangan itu dalam hati. Menurut pendapat para ulama, takbiran dapat dimulai ketika hendak pergi menuju sholat Idul Fitri sampai imam mulai khutbah. Tetapi pendapat lain membolehkan dari mulai terbenam matahari sampai imam mulai khutbah. Artinya diperbolehkan pada saat malam Idul Fitri. Jadi saat kita merasa senang akan kehadiran Idul Fitri, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menang menjalani bulan Ramadan. Insya Allah, amin. Oke, amalan yang ketiga selanjutnya adalah sholat Idul Fitri atau biasa kita kenal di Indonesia sebagai sholat Id. Sholat hari raya Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulamanya menyatakan fardu kifayah dan sebagian yang lain menyatakan fardu ain. Pada saat hari raya Idul Fitri, Nabi SAW mengenakan pakaian terbaiknya dan makan kurma dengan bilangan ganjil 3, 5, atau 7 sebelum pergi melaksanakan sholat Id. Nah, itu adalah beberapa sunnah yang dilakukan sebelum sholat Id. Salah satunya adalah memakai pakaian terbaik, kemudian makan sebelum pergi sholat Id. Ini ada perbedaan sunnah saat kita akan melakukan sholat Id hari raya Idul Adha, dimana kalau di hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan atau minum sebelum kita selesai melakukan sholat Id. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sunnah Nabi SAW adalah pada waktu sholat Id tidak keluar untuk sholat Id kecuali setelah terbit matahari, dan dari rumah sampai ke tempat sholat beliau senantiasa bertakbir. Seperti halnya sholat Jumat, di dalam sholat Id juga terdapat khutbah. Dan salah satu syarat syah sholat Id adalah kita mendengarkan khutbah sampai selesai dan dilarang mengobrol. Tapi kebanyakan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia bahwa setelah sholat Id banyak jamaah yang bahkan malah mengobrol, beberes-beres, bahkan ada yang pulang duluan, tidak mendengarkan khutbah. Padahal khutbah itu adalah sangat penting di dalam sholat Id. Sehingga kalau kita tidak mendengarkan khutbah, maka batalah sholat Id kita. Rasulullah SAW sendiri melakukan khutbah setelah melaksanakan sholat Id. Kemudian ada fenomena yang lain yang cukup dibilang sering dilakukan jamaah muslimin dan muslimat di Indonesia, yaitu melakukan sholat duha atau sholat sunnah masuk masjid sebelum melakukan sholat Id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwasanya Nabi SAW menunaikan sholat Id 2 rakaat tanpa disertai sholat yang lain
baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan ini sudah tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih insyaallah. Jadi dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa sholat id itu hanya dua rakaat. Demikian pula mengisyaratkan tidak disyariatkan sholat sunnah yang lain baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi jika kita sholat id maka kita hanya perlu sholat idnya saja, tanpa kita perlu atau tanpa harus kita melakukan sholat sunnah yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir, amal yang bisa kita lakukan pasca bulan Ramadan adalah mengisi Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi kebiasaan bagi kita masyarakat Indonesia untuk merayakan Idul Fitri dengan meriah, apalagi sebelum pandemi COVID-19 ini, menyediakan makanan-makanan ringan, minuman-minuman ringan, kemudian bersilaturahmi dengan tetangga, sanak saudara, dan lainnya. Sehingga kalau kita lihat di kampung tempat tinggal kita ataupun di kota-kota kabupaten, kota-kota kecil lainnya, akan sangat padat sekali orang-orang yang berjalan di jalanan untuk melakukan silaturahmi ke rumah saudara masing-masing, atau bahkan ada yang mengisinya dengan berdharma wisata atau berliburan. Sejatinya Hari Raya Idul Fitri adalah saat umat Islam mensyukuri atas kesuksesan kita melaksanakan ibadah Ramadan, hari berbahagia dan bersukacita. Hari Raya Idul Fitri disebut juga sebagai hari pengampunan, sebagaimana dalam riwayat Imam Az-Zuhri, ketika datang Hari Raya Idul Fitri, maka manusia keluar menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian mendatangi mereka seraya berkata, "Wahai hambaku, karena aku engkau semua berpuasa, karena aku engkau semua beribadah. Oleh karena itu, maka pulanglah kalian semua ke rumah masing-masing sebagai orang yang telah mendapat ampunan dariku." Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, kaum Ansor memiliki 2 hari istimewa. Mereka bermain-main di dalamnya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai, Allah telah memberi ganti bagi kalian 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan dalam sejarah Turki Utsmani, ada di sana tradisi seperti halnya di Indonesia. Saat menjelang hari raya Lebaran, para orang tua akan sibuk membelikan baju baru kepada anak-anaknya. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh orang tua pada zaman Turki Utsmani dahulu. Mereka membelikan baju anak-anak, baju baru, baju yang terbaik, mempersiapkan segala terbaik untuk anaknya. Dan saking gembiranya anak-anak tersebut menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan sangat gembiranya ketika mereka mendapatkan baju baru, maka mereka memakainya 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi ada sebutan khusus untuk mereka, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya merayakan Hari Raya Idul Fitri ini sangat wajar, sangat lumrah, dan seperti sudah menjadi adat kebiasaan umat muslim di seluruh dunia. Dan apakah yang bisa kita lakukan saat kita di tengah pandemi corona saat ini? Seperti ada yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin, seperti ada yang kurang. Kita lihat fenomena sekarang, dari awal puasa ada banyak sekali peraturan-peraturan yang membuat kita tidak bisa beribadah di masjid. Dan terbaru ini kita lihat di media sosial, ramai diperbincangkan bagaimana ada sebuah konser yang digelar oleh pemerintah guna menggalang dana untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi ada gejolak di sana. Saat ibadah di masjid dilarang, tapi ada keramaian atas nama bantuan untuk COVID-19. Jadi semoga kita berharap pemerintah lebih bijak menangani pandemi saat ini, sehingga kita tidak merasakan ketimpangan-ketimpangan yang membuat kita rugi
yang membuat kita merasa kehilangan momen yang hanya setahun sekali yang bisa kita rasakan. Momen yang Allah alam apakah umur kita bisa sampai ke situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengisi hari raya Idul Fitri dengan hal-hal yang positif, dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga interaksi, sehingga ikhtiar yang selama ini kita lakukan tidak berujung sia-sia. Allahu wassalam. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.